Gimana kabarnya? Baik. Hadir semua? Ada yang nggak sekolah? Ada yang nggak sekolah? Ada. Oke. Bapak absen dulu ya. Oke. Yang pertama Abidatul Ajijah, Adhan, Adrian, Ahmad Rafli, Ahmad Rizki, Azmal, Bunga, sakit, Dean, Erna, Padilla, Hadi, sakit, Ibnu Hajar, Ubi, Latifah. Oke. Alhamdulillah semua hadir, ada 2 orang. Mudah-mudahan kita doakan semuanya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Oke, anak-anakku, sebelum kita belajar, coba periksa dulu mejanya ada sampah. Ya, periksa ya. Oke, udah aman, bersih? Oke. Ya, silakan KM-nya mana? Kita pimpin doa dulu ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tidak ada gangguan apapun ya di dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Kita akan menyanyikan lagu nasional supaya kita lebih cinta kepada negara kita ya. Oke, semuanya berdiri. Yuk. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku, di dalam pembelajaran minggu kemarin kita telah mempelajari tentang periode Nabi Muhammad SAW, periode Mekah ya. Di dalam periode Mekah tersebut kemarin kita telah mempelajari asal mula masyarakat Mekah pada saat itu ya. Masih ingat? Masih? Oke, Bapak mau nanya. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 27. Iya, nama ibunya Siti Aminah. Iya, alhamdulillah. Semuanya masih ingat ya hari ini. Di mana di dalam tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat membandingkan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam dengan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah setelah Rasul hijrah ke Madinah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Sekarang, di dalam perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Madinah, kita akan mempelajari dalam beberapa tahapan, di mana di dalam tahapan ini yang pertama kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, substansi strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ya, cukup kita dalam pertemuan hari ini 2 saja yang kita akan bahas. Yang terakhir kita akan berdiskusi. Berdiskusi ini Bapak sudah menyiapkan kelompoknya, ya. Oke. Berarti sesuai dengan kalian duduk, berarti oleh Bapak kita bentuk kelompoknya. Inilah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Oke, siap? Siap. Nah, nanti di dalam sebuah pembelajaran hari ini Bapak akan menyajikan sebuah video di mana video tersebut itu tentang pembelajaran perkembangan Islam masa Rasulullah di Madinah. Nah, oleh kalian silahkan cermati videonya
nanti cari permasalahan yang ada dalam video. Nah, setelah itu nanti kalian ke depan. Satu orang perwakilan dalam kelompok, nanti kamu sebutkan permasalahannya, jawabannya apa, nanti boleh ditanya jawab oleh kelompok bersangkutan. Paham? Oke. Pembahasan kali ini tidak kalah menariknya dengan materi lain, karena dalam topik ini kita akan tahu banyak hal, mulai lika-liku hijrah hingga strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dibanding topik lain, topik ini paling menarik untuk dipelajari, karena menjadi momen paling penting dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Namanya dalam peristiwa hijrah bukan hanya terkandung pelajaran perjuangan mensiarkan Islam, tetapi juga pelajaran strategi politik tingkat tinggi yang tidak pernah terpikir dilakukan oleh satu orang pun di dunia. Hingga satu negeri Mekah kali itu kebingungan mencari dan menangkap Nabi. Oke. Di dalam video yang sudah saya tayangkan, mungkin kalian sudah mendapatkan sebuah permasalahan, ya. Tolong di dalam tugas LKPD-nya sebutkan apa saja masalahnya. Coba kelompok 1. Apa saja? Oke, yang pertama, mengapa Nabi hijrah ke Madinah? Sudah tahu jawabannya? Oke, nanti kita akan selesaikan masalahnya. Kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Ya, nah, entah nanti kelompok 1 akan menyerahkan kepada kelompok mana, ya, permasalahannya. Oke, untuk kelompok 2 silakan, apa masalahnya? Mengapa orang-orang Yahudi tinggal di Yasrib? Nah, kenapa orang-orang Yahudi tinggal di Yasrib? Oke, kelompok 3. Kenapa kota Yasrib diganti oleh kota Madinah? Oke. Masing-masing kelompok berbeda-beda di dalam permasalahannya. Kita akan selesaikan masalah tersebut. Yuk, silakan kelompok 1 akan diserahkan kepada kelompok mana? Kelompok 3. Ya, silakan. Ini adalah kelompok 1 akan diserahkan kepada kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Kelompok 3 akan menyerahkan kepada kelompok 2. Silakan, kelompok 2 selesaikan masalah kelompok 3. Berarti kelompok 3 akan diselesaikan oleh kelompok 1. Oke, silakan selesaikan permasalahannya. Nanti kita akan berdiskusi, selesaikan, lalu kita presentasikan ke depan. Masing-masing kelompok 1 orang. Oke, yuk silakan. Ya, silakan rubah aja bangkunya, mejanya. Saatnya meraih mimpimu. Para
Oke. Waktu diskusi sudah selesai. Ya. Bapak mau yuk silakan ke depan, kira-kira kelompok mana dulu yang siap? Ada yang udah siap? Kelompok 1? Ya, silakan. Kelompok 1. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab diskusi dari kelompok 2. Mengapa orang-orang Yahudi tinggal di Yastrib? Menurut pandangan lain, rekrut bangsa Yahudi ke Yastrib didorong para pendeta mereka yang mengetahui dari kitab Taurat bahwa akan lahir nabi yang terakhir di kota Mekah dan akan berpindah ke negeri yang memiliki kebun kurma yang terletak di antara kebatuan gunung berapi yang hitam. Oke, untuk kelompok mana ini? Kelompok 1 menyelesaikan masalah kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan kelompok 2? Cukup? Oke, yuk tepuk tangan. Ya, lalu gimana kelompok 1 telah menyelesaikan kelompok 2 dengan masalahnya itu mengapa orang-orang Yahudi tinggal di Yastrib? Diselesaikan dari kelompok 2 oleh kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2 menyelesaikan masalah kelompok mana? Kelompok 3. Ya. Apa masalahnya? Mengapa kota Yastrib diganti menjadi kota Madinah? Ya. Jawabannya Nabi Muhammad hendak mengubah Yastrib yang tadinya gelap menjadi jauh lebih terang karena dulunya kerap terjadi pertempuran di kota tersebut. Iya, kelompok 3 cukup? Cukup. Oke, yuk bagus. Tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya. Mengapa Nabi hijrah ke Madinah? Karena dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy mendapat penolakan, serangan hingga makan pembunuhan. Jawaban cadangan adanya siksaan oleh kafir Quraisy untuk menyatukan suku Aus dan Khazraj, menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Madinah. Iya. Oke, kelompok mana? Kelompok 3 menyelesaikan kelompok 1. Cukup? Oke, ya. Ya, tepuk tangan. Oke. Anak-anak, di dalam 3 permasalahan, ada yang bisa menyimpulkan di dalam 3 permasalahan ini? Dorong para pendeta mereka yang mengetahui dari kitab Taurat bahwa akan lahir nabi yang terakhir di kota Mekah dan akan berpindah ke negara yang memiliki kebun kurma yang terletak di antara batu-batuan gunung berapi yang hitam. Ya. Oke. Untuk anak-anakku, di dalam kesimpulan tadi sudah disebutkan ya mengapa orang Yahudi tinggal di Yastrib. Ya. Oke, perlu kalian ketahui di dalam video sudah disebutkan bahwa kenapa orang Yahudi tinggal di Yastrib. Terima kasih anak-anakku. Kita akan lanjut ya. Nanti di dalam pertemuan kedepannya lagi itu ada sebuah peran penting Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama yaitu adanya peperangan ya. Ada perang Badar, ada perang Uhud. Nah, nanti kita akan menuju ke pertemuan tersebut. Oke, anak-anakku, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, silahkan KM pimpin doa sebelum kita menyelesaikan. Pembelajaran mereka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam. Oke, anak-anakku, Bapak ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.